Assalamualaikum sahabat Nur Aini Link dimanapun berada. Sore ini Jumat 2 Maret 2024. Nasyiatul Aisyah Cabang Berneh kedatangan tamu dari UMS Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam rangka PMM, pengabdian pada masyarakat. Jadi dua jenis kanker yang bisa kesembuhannya hampir 100% itu adalah kanker payudara dan juga kanker serviks. Ini saya tunjukkan saja data. Kalau kanker serviks itu jumlah kasusnya sekian, ditemukan 1 kasus baru per 1 jam. Kalau kanker serviks, sedangkan kanker payudara setiap 2 menit ada 1 wanita terdiagnosis kanker payudara. Berarti lebih banyak yang mana, Ibu? Payudara. Ya. Oke, next sekarang kita berbicara tentang apa itu kanker payudara. Tadi sudah ada yang menyampaikan. Apa itu kanker payudara? Suatu keganasan berasal dari jaringan payudara yang tidak normal dan tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran kelenjar susu, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara. Ini ada jaringan ikat dan jaringan lemak. Kita semua perempuan dan laki-laki mempunyai payudara, akan tetapi beda pembesarannya kalau ada laki-laki. Tapi jangan salah, laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Tidak menutup kemungkinan, tapi kejadiannya itu 1/1000, ya. Oke. Apabila diabaikan, tumor ini dapat menyebar ke seluruh tubuh dan berakibat fatal. Kemudian ini penyebabnya. Penyebabnya adalah jika ada faktor yang diduga menjadi pemicu atau merangsang terjadinya kanker payudara jenis kelamin. Wanita jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Jadi kasus kejadian kanker payudara itu tidak hanya pada perempuan, laki-laki juga ada. Akan tetapi kejadiannya lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki. Usia paling banyak pada usia di atas 50. Itu paling banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan kanker payudara itu terjadi pada usia muda. Belum pernah hamil sebelumnya, memiliki payudara ini dalam artian belum pernah hamil yang sudah menikah, ya Bu. Bukan. Jadi kalau misalkan dituntut hamil nggak punya suami terus gimana? Jadi ini konsepnya sudah menikah tetapi belum hamil, ya. Kemudian memiliki payudara yang padat, dengan ini kelebihan jaringan ikat. Jadi padat dengan jaringan ikat yang lebih banyak gitu ya, jaringan. Karena di dalam payudara itu ada banyak jaringan. Jaringan di dalam tubuh itu banyak, hanya saja ini komposisinya lebih banyak pada jaringan ikat. Mulai menopause pada usia lebih tua, setelah usia 55 tahun. Oke. Kemudian mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun, ya. Penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause, riwayat kanker payudara pada diri sendiri atau pada salah satu payudaranya, kemudian riwayat kanker payudara pada keluarga, nenek, ibu, tante, adik, seperti itu. Sehingga pengobatannya juga harus dilakukan pembedahan. Kemudian ada dilanjutkan dengan radioterapi, kemoterapi, kemudian juga ada terapi hormonal, biologis dan juga radiasi, ya. Oke, next, ini komplikasi. Ada bunganya ini? Tidak ada ya. Soalnya ada. Oke. Komplikasi. Ini adalah yang pertama adalah komplikasi dari tindakan. Yang pertama tadi pembedahan, bisa terjadi infeksi, rasa sakit, berdarah, bisa ada jaringan parut permanen, kemudian ada hilangnya sensasi di daerah dada, kemudian untuk kemoterapi bisa menyebabkan mual muntah, rambut rontok, kehilangan memori, vagina kering dan lain-lain. Kemudian untuk komplikasi terapi hormonal ini rasa panas, keputihan, ya, kering, kemudian kelelahan. Komplikasi lain ini juga bisa dari akibat radioterapi seperti nyeri dan perubahan kulit, kelelahan, mual, bahkan sampai muntah, kemudian rambut rontok, juga bisa sampai ke saraf. Jadi komplikasi dari pengobatan dari kanker payudara. Kemudian pencegahannya apa? Berolahraga rutin. Ya, pencegahannya adalah 2 tahun menyempurnakan susuan. Pengolahan stres yang baik. Nah,
menghindari masalah. Tergantung bagaimana sikap kita atau respon kita menghadapi masalah tersebut, ya. Sudah ditaruh pun jangan ditanya sama Allah, kenapa kok saya, saya sudah begini kok saya, gitu. Misalkan dimusuhi kok temennya atau gimana, oh oke, gak apa-apa, wong saya nggak, karena memang saya nggak salah, ternyata dia masih punya pikiran yang kurang baik kepada kita, ya sudah, mungkin kita ini diberi kekuatan untuk bisa menghadapi teman-teman yang model begitu. Selesai, dikasih titik, jangan dikasih koma, ya. Oke. Mantap. Kemudian pola makan gizi seimbang. Sekarang juga banyak sekali aneka makanan, ya. Harus tahu porsi dirinya, jangan hanya sekedar lapar mata, ya. Kemudian semua dimasukkan. Oke, sudah tahu rasanya, sekedar ngincipi, oke, lebih banyak puasa, ya. Lebih banyak. Tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Bu, merokok ya, merokok. Alhamdulillah di sini lahannya masih luas. Merokok itu bisa pasif dan aktif. Merokok aktif adalah ibu yang langsung merokok. Sedangkan merokok pasif, bapaknya di sebelah, kita di sebelah. Bapaknya ngerokok. Kita juga termasuk merokok pasif. Kalau merokok jangan di rumah. Kalau sudah di rumah asapnya bisa nempel ke tembok 1 sampai 2 minggu. Besok ditambahi lagi, jangankan besok, pagi, siang, malam. Ya. Suruh nongkrong di situ dulu. Bapak-bapaknya suruh nongkrong di kebun gitu ya. Kalau mau merokok silakan keluar atau silakan di mana gitu sambil nungguin mungkin ayamnya, apa kambingnya gitu. Kemudian